Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbahagia jamaah ngaji tafsir Al-Quran dengan referensi kitab tafsir Al-Ibris Mu'alif Mbah Kyai Haji Bisri Mustafa Rembang, dengan sanad Mbah Kyai Haji Samsul Mu'in Khalid, pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Darul Amin, Cacak, Banyuwangi, Jawa Timur. Semoga berkah. Amin. Dilanjutkan surat Al-Baqarah ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, he eling-eling para menungso kabeh, ibudu padha nyembah sira kabeh, nyembah Rabbakum ing pangeran ira kabeh Allah. Alladzi dzat Allah khalaqakum kawis dadake sapa Allah ing sira kabeh, walatin lan dadake wong-wong akeh min qablikum kang tetep saking sadurung ira kabeh. Supaya apa? La'allakum supaya ana sira kabeh iku tattaquna, padha wedi sira kabeh ing Allah. Keterangan surat Al-Baqarah ayat 21 dengan tema perintah beribadah kepada Allah. Jadi kalimat-kalimat dalam bentuk perintah itu menunjukkan wajibnya beribadah hanya kepada Allah, dan agar jangan beribadah kepada selain Allah. Maka dalam ayat ini manusia kita ini contohnya diperintahkan untuk beribadah hanya kepada Allah. Allah yang telah menciptakan kita. Itu harus menyadari. Dengan subtema Allah menyeru atau memerintah manusia seluruhnya dari awal sampai akhir agar menyembah kepada Allah saja. Jadi hati kita dengar ini langsung menuju hanya kepada Allah. Di dalam keterangan ayat 21 ini, ayat ini memerintahkan beribadah, memerintahkan menyembah hanya kepada Allah. Jadi perintah beribadah ini hanya ditujukan kepada Allah. Itu perintah dari Allah kepada seluruh umat manusia sejak zaman dahulu sampai akhir zaman dengan perantaraan Rasul-Rasul Allah. Ini sesuai firman Allah surat An-Nahl ayat 36. Dan sungguh kami Allah telah mengutus seorang Rasul untuk setiap umat, yaitu untuk menyerukan, mengajak sembahlah Allah dan jauhilah tagut. Nah, ini harus diperhatikan betul. Tiap-tiap Rasul memulai dakwahnya dengan seruan kepada kaumnya, yaitu berdakwah mengajak agar kaumnya itu hanya menyembah Allah saja. Jadi kita ngaji bersama kitab tafsir Al-Ibris Mu'alif Mbah Kyai Haji Bisri Mustafa Rembang. Ini membimbing kita, mengingatkan kita untuk meningkatkan kehambaan kita kepada Allah itu bertambah. Kita akan menyadari bagi hamba Allah itu.
Firman Allah surat Al-A'raf ayat 59. Lalu Nabi Nuh berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan sembahan bagimu selain Dia Allah. Ini dilanjutkan para rasul terus sampai Kanjeng Nabi, terus sampai para sahabat, sampai para ulama-ulama, sampai mbah yai pengasuh pondok pesantren, sampai para ustadz, sampai kepada siapa yang mau menyampaikan, yaitu mengajak bersama-sama hati kita hanya menyembah kepada Allah dengan murni itu. Beribadah kepada Allah ialah menghambakan diri kepada Allah dengan penuh kekhusyukan, dengan memurnikan ketaatan hanya kepada Allah. Karena apa? Karena kita atau mereka merasakan bahwa hanya Allah lah yang menciptakan alam semesta, menciptakan diri kita, menciptakan umat manusia. Allah lah yang menguasai dan memelihara dan mendidik seluruh makhluk. Itu harus disadari betul. Jadi ibadah seorang hamba sebagaimana yang disebutkan itu akan dinilai Allah. Ya, penilaian Allah itu menurut niat hambanya yang melakukannya. Jadi niat kita itu selalu diluruskan. Maka banyak pondok pesantren yang mendidik santri-santrinya tiap pagi membacakan hadis masalah niat. Semua amal tergantung niatnya, diluruskan kepada Allah tiap pagi. Itu pembelajaran. Akhirnya menjadi kebiasaan, menjadi kenyataan. Niat lurus itu terus. Jadi menitan itu terus itu. Awalnya dididik sama mbah kiai. Pada ayat ini Allah disebut dengan Rabb. Kemudian diiringi dengan perkataan yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelummu. Iya, orang sebelum kita memang juga Allah itu yang menciptakan. Hal seperti ini memberi pengertian, memberi penjelasan bahwa Allah menciptakan manusia. Allah mengembang biakannya. Kita akhirnya punya anak generasi. Allah memberi taufik, pertolongan. Allah menjaga dan memelihara. Bahkan Allah memberi nikmat, agar dengan nikmat itulah manusia dapat melaksanakan tugas-tugasnya sebagai hamba Allah. Diberi kesehatan, berjalan, itu kita bersyukur. Semua rahmat Allah yang diberikan kepada manusia sejak permulaan adanya manusia sampai akhir kehidupannya di dunia ini, ya, kita harus sadar itu. Cuma kita sering lupa. Kalau kita diberi nikmat oleh Allah, bisa makan, bisa minum, bisa melihat, bisa merasakan, seolah-olah biasa-biasa saja. Itulah tipu daya. Makanya harus bersyukur nikmat. Sekecil apapun harus kita mensyukuri. Nah, maka dari itulah barang siapa yang mensyukuri nikmat Allah, maka Allah akan menambahkannya. Ditambah terus. Ingat saja itu sudah nikmat. Tapi sebaliknya, barang siapa yang mengingkari nikmat Allah, tidak mau bersyukur, bahkan lupa ya Allah, maka orang itu menerima azab, siksaan di dunia
sebagaimana yang telah ditimpakannya kepada umat-umat yang terdahulu. Pokoknya gak bersyukur, dihancurkan oleh Allah. Tidak di dunia saja, di akhirat nanti juga disediakan azab yang sangat pedih, siksaan yang sangat menyakitkan. Allah berfirman dalam surat Ibrahim ayat 7. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku Allah akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, Allah, maka pasti azabku, siksaku sangat berat. Jadi dengan beribadah kepada Allah sebagaimana diperintahkan itu, manusia akan terhindar dari azab Allah, terhindar dari siksa Allah. Nah, bahkan orang itu kemudian kita juga dapat mencapai derajat yang tinggi lagi sempurna. Shadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.